Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam sesi webinar kita pada sore ini dan kita mengambil tema hari ini mengenai korelasi mata uang. Nah, ini merupakan satu hal yang sering menjadi pertanyaan buat kebanyakan trader pemula, hubungan antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Oke, jadi ini merupakan topik yang cukup menarik untuk kita simak bersama-sama ya. Jadi untuk hari ini kita akan membandingkan beberapa jenis pasangan mata uang. Kenapa misalnya ada nanti timbul pertanyaan kenapa Euro USD menguat sedangkan pada Pound Sterling USD tidak menguat. Kadang-kadang ada orang yang berpikir seperti itu ya. Kenapa dolarnya menguat? Dolarnya menguat kan seharusnya euronya udah turun nih. Tapi kenapa pound sterling tidak menurun? Oke. Ada kalanya juga ada yang menanyakan kenapa dolarnya menguat tetapi emasnya juga ikutan menguat. Kenapa? Oke, itu beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman kita yang uh, masih baru ya di dalam dunia perdagangan meskipun ada yang sudah cukup lama tetapi menanyakan pertanyaan yang sama. Oke, selamat sore buat teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih kiranya bahan yang kita sampaikan pada sore ini bisa membantu kita semua untuk bisa memahami korelasi perbandingan positif, perbandingan nol, dan perbandingan negatif. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung saja. Oke, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya hari ini, teman-teman sekalian, ini adalah bentuk layanan yang kita berikan dari HFM untuk teman-teman sekalian untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan dalam melakukan perdagangan sehingga kita semua memiliki banyak katalis untuk dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perdagangan. Dan sebelumnya saya juga sampaikan bahwa perdagangan yang kita lakukan di dalam perdagangan virtual itu adalah perdagangan yang mengandung resiko yang tinggi karena kita melakukan semuanya itu berdasarkan daya ungkit ya teman-teman, menggunakan leverage dan apa namanya teman-teman, karena ini merupakan perdagangan leverage tentu saja besaran resiko yang mengikutinya itu juga didasarkan pada leverage. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan sebaiknya mempertimbangkan kembali kisaran atau besaran resiko yang sudah kita persiapkan untuk membeli kemungkinan. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung saja ya. Nanti sepanjang siaran ini berlangsung, apabila terjadi gangguan, nanti saya diinformasikan ya. Dan saya berharap bahwa suara saya bisa ditangkap dengan jelas dan layarnya juga bisa dilihat dengan jelas ya. Oke, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba untuk menyampaikan materi ini sesederhana mungkin dan bisa ditangkap dengan jelas, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik teman-teman, karena saya juga tidak mau menyampaikan semuanya ini hanya didasarkan pada teoritis, jadi saya langsung aja buka MetaTrader-nya supaya kita bisa langsung melihat beberapa perbedaan ya tentu saja. Apalagi nih. Sebentar ya. Oke. Oke. Kita lihat teman-teman sekalian.
Nah, karena kita apa ya? Kita membicarakan tentang kita membicarakan tentang korelasi. Jadi yang namanya korelasi itu adalah korelasi itu bisa bersifat apa ya, saling berhubungan secara negatif, juga bisa secara positif atau tidak sama sekali ya. Korelasi ini teman-teman, kalau ada istilah di dalam perdagangan juga, orang menyebutnya sebagai mirror atau cermin ya. Ada yang mengatakan kalau kita melihat pergerakan Euro USD, tentu saja itu adalah kebalikan daripada USD Index. Atau kalau kita melakukan perdagangan Euro USD, tentu saja itu adalah kebalikan dari USD CHF. Biasanya begitu ya. Kebanyakan sih begitu ya. Nah, teman-teman, korelasi ini meskipun ada korelasi positif maupun negatif ya, teman-teman juga mungkin misalnya untuk saat ini, misalnya sekarang saya tampilin nih, misalnya saya tampilin untuk euro ya, euro USD ya, euro USD saya tampilin sama, kita ambil korelasi positif dulu ya, misalnya sama euro GBP ya. Oke. Misalnya kita melihat dua pasangan mata uang, sama-sama base currency-nya itu adalah euro USD, euro pada sisi depan, dan kita melihat euro JPY. Nah, teman-teman, ini adalah korelasi positif di mana euro menguat terhadap USD dan euro juga menguat terhadap JPY. Namun perlu diperhatikan bahwa range perdagangan kedua pasangan mata uang ini tentu saja memiliki range yang berbeda. Kenapa demikian? Karena kepentingan perdagangan antara mata uang yang satu tidak memiliki tingkat besaran volume transaksi yang sama dengan pasangan mata uang yang lain, meskipun sama-sama memiliki korelasi positif. Karena korelasi positif di sini bisa sama naiknya 2%, sama-sama naiknya 2%, atau hanya euro USD yang naiknya 2%, tetapi pada euro GBP mungkin dia bisa naiknya sampai 3 atau 4%. Sama-sama korelasinya positif, tetapi range perdagangannya itu berbeda ya. Jadi tingkat volume transaksinya berbeda. Kenapa? Karena aspek dari fundamental maupun sentimen yang mendasarinya ya, teman-teman. Nah, misalnya kita melihat dari sekarang ini adalah korelasi positif Euro USD dengan Euro GBP. Nah, Euro USD tentu saja berhubungan dengan USD Index. Jadi teman-teman biasanya kalau untuk melihat pergerakan Euro, kalau dia terhadap indeks, ini adalah korelasi negatif. Misalnya teman-teman melihat Euro USD itu adalah bertolak belakang dengan USD Index, di mana euro menguat, indeks biasanya menurun. Ini adalah korelasi negatif. Kenapa demikian? Karena 57% kekuatan euro itu diukur di dalam indeks DXY ya, atau USD Index. 57% ya diukur kekuatan mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, maka dia memiliki korelasi negatif. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau euro menguat, semestinya indeks itu bertolak belakang. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai mirror. Ya, ini adalah korelasi negatif. Adakah USD Index adalah sebagai alat ukur. Nah, sementara kalau teman-teman lihat dari pergerakan dari Euro USD terhadap misalkan untuk USD CHF, ini korelasinya juga korelasi negatif. Oke, ini Euro USD terhadap USD CHF ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari euro menguat
terhadap dolar, biasanya USD CHF juga melemah. Nah, ini dianggap sebagai mirror trade yang sering kali dimanfaatin untuk untuk trade balance biasanya yang terjadi. Sehingga teman-teman adalah usaha yang percuma apabila kita melakukan pembelian terhadap Euro USD juga melakukan pembelian terhadap USD CHF, sama-sama beli ya. Ini adalah ya usaha yang sia-sia karena kenapa? Karena ini adalah korelasi yang tidak memberikan perbandingan yang sama. Kira-kira demikian ya. Jadi kalau USD CHF turun, euro biasanya naik. Ya. Kalau kita misalnya sama-sama melakukan buy, ini euronya buy, ini juga buy, akhirnya ya usaha yang sia-sia ya. Teman-teman, euronya naik, ininya turun gitu ya. Oke. Kira-kira itu oke ya. Jadi itu dia tuh ada korelasi positif yang sama kuat, yang lebih kuat atau yang sedangnya teman-teman. Juga dalam korelasi negatif ada korelasi negatif yang kuat, ada korelasi yang tidak kuat. Nah, semisalnya kalau teman-teman melakukan perdagangan dengan emas misalnya. Nah, tentu untuk melihat pergerakan emas kita tidak bisa memperhatikan penguatan atau penurunan dari dolar Amerika saja, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita mengkonfirmasi pergerakan emas berdasarkan USD Index, yang notabene USD Index itu adalah untuk mengukur kekuatan mata uang mayor seperti Euro USD, Euro terhadap, kemudian ada Pound Sterling, kemudian ada Yen, kemudian ada Krona dan sebagainya. Ya tentu saja kurang match ya, kurang match. Tetapi memang ada pengaruhnya, cuma ya pengaruhnya tidak terlalu besar. Karena yang namanya emas tuh faktor X-nya banyak, selain daripada sentimen maupun terhadap suku bunga real maupun suku bunga obligasi, tentu saja akan berbeda. Oke. Memanfaatkan korelasi pair itu tentu saja baik sekali ya teman-teman. Dapat membantu kita untuk menghindari posisi atau membatalkan satu sama lainnya. Oke. Seperti saya yang katakan bahwa kalau kita tahu bahwa Euro USD yang saya tampilkan ini dan USD CHF itu bergerak berlawanan itu 100% yang berbeda. Nah, membuka posisi beli Euro USD dan membeli USD CHF ya itu tidak ada gunanya ya, teman-teman. Malah kita akan mengalami kerugian karena harus membayar komisi atau membayar spread jadinya ya. Karena ya mereka bergerak berlawanan, jadi posisinya nggak bisa sama-sama dibeli gitu ya. Baik teman-teman, nah seperti yang saya tadi bicarakan di awal bahwa ada sebagian orang berpendapat kalau memang dasarnya euro itu menguat, semestinya pound sterling juga menguat dong. Kan ada yang ngomong begitu ya. Mana nih pound sterling? Oke. Misalnya ini pound sterling nih. Nah, oke, pound sterling. Ada yang berpendapat bahwa kalau euro itu menguat terhadap dolar Amerika, semestinya pound sterling juga menguat terhadap dolar Amerika. Tetapi pada kenyataannya bahwa itu tidak selalu berkorelasi positif ya, teman-teman. Mengetahui bahwa euro itu juga dipengaruhi oleh pasar Inggris sehingga pada sesi-sesi Eropa di mana pasar Eropa itu dibuka, terjadi transaksi antar bank Inggris dan bank Eropa
terjadi pembayaran jual beli barang atau ekspor impor yang notabene itu adalah hubungannya dengan Euro GBP. Jadi teman-teman ada kalanya teman-teman melihat bahwa euro itu melemah bukan hanya kadang-kadang terhadap dolar Amerika, kadang-kadang euro itu juga bisa melemah terhadap pound sterling ya teman-teman ya. Jadi makanya ada pasangan euro GBP sebagai proksinya ya, karena mereka juga melakukan perdagangan di situ. Jadi tidak mengherankan mungkin ada yang seperti saya ngomong di awal, kok euronya naik, pound sterlingnya menurun. Ya mungkin juga pound sterling melemah terhadap euro. Oke, pada sesi-sesi Eropanya. Tetapi biasanya pada malam hari mereka pas di sesi Amerika itu mereka sejalan. Oke, mereka itu sejalan. Tetapi pada sesi Eropa mungkin kadang-kadang mereka tidak sejalan. Seperti teman-teman bisa lihat dari tampilan chart ini, euro menguat pada sesi pada sesi Eropa ya. London nih, London session itu euro menguat nih. Nah, di pound sterling juga menguat, tetapi menguatnya euro dan pound sterling USD berbeda ya. Teman-teman lihat di sini di jam yang sama-sama naik, di jam kedua turun, tetapi pound sterling terhadap USD lebih melemah ya, lebih jauh ya turun ke bawah. Nah ini harus kita lihat kembali kepada pergerakan daripada euro USD supaya punya perbandingan. Euro GBP, ya, teman-teman bisa melihat di sini euro GBP, euro itu lebih menguat terhadap pound sterling. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah pasangan dari euro GBP yang menguat dari tadi pagi. Oke, nggak ada turun ya euro GBP. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan kenapa euro lebih kuat terhadap USD dibandingkan dengan pound sterling terhadap USD untuk saat ini. Oke, teman-teman bisa melihat euro GPG ini, euro USD ini masih bergerak di atas pembukaan tadi pagi. Sementara pound sterling terhadap dolar sudah di bawah harga pembukaan tadi pagi. Dengan demikian kita melihat bahwa euro lebih kuat terhadap dolar daripada pound sterling terhadap dolar. Kenapa? Karena di sesi ini euro lagi menguat terhadap pound sterling. Jadi tekanan terhadap pound sterling ada dua di sini nih. Kira-kira demikian ya. Tekanan terhadap pound sterling itu ada dua nih. Dia bukan hanya melemah terhadap US dollar, tetapi ternyata pound sterling itu sekarang saat ini lagi melemah terhadap euro USD. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin pasar lagi menunggu laporan dari CPI atau indeks harga konsumen untuk pound sterling hari besok dan di hari Kamis kalau saya tidak salah melihat kalender Bank Sentral Inggris diperkirakan akan menaikkan suku bunga. Jadi kelihatannya harga lagi flat karena ada event yang akan dilaporkan pada besok dan biasanya pasar sudah mulai berhati-hati sehingga ada sejumlah koreksi yang terjadi pada pound sterling terhadap USD. Kalau terjadi koreksi terhadap pasangan mata uang pound sterling ini atau biasa kita sebut sebagai cable, ini artinya berlawanan dengan pergerakan Euro GBP ya teman-teman ya. Jadi ini adalah korelasi negatif untuk saat ini. Dan presentasinya tentu saja berbeda. Teman-teman bisa bandingkan ini GU lagi turun, EG lagi naik ya. EG-nya lagi naik, pound sterling-nya lagi turun dan ini cenderung Euro USD-nya cenderung nanti akan flat, cenderung akan sideways. Oke, jadi ada tiga dari pasangan mata uang ini yang saling mempengaruhi. Itu namanya korelasi. Oke. Iya. Mana lagi?
Oke, nah sekarang saya tunjukkan lagi dari hubungan dari Euro USD terhadap Euro JPY ya, teman-teman. Saya sama-sama membukanya di 1 jam Euro USD saat ini dan Euro JPY EJ untuk saat ini. Ya, sama-sama di 1 jam dan teman-teman bisa melihat bahwa pergerakan, saya buka daily dulu ya. Nah, pergerakan ini korelasinya korelasi positif, tetapi memiliki volume transaksi yang berbeda. Oke, memiliki volume transaksi yang berbeda. Nah, teman-teman bisa melihat dari pergerakan euro yang dalam beberapa khususnya untuk tahun ini relatif menguat terhadap USD, ya, relatif menguat terhadap dolar Amerika. Tetapi pada pasangan mata uang euro JPY itu bukan relatif menguat terhadap yen, tetapi memang sangat signifikan menguat terhadap yen. Nah, teman-teman, ini menyangkut volume transaksi yang berbeda dan sentimen pasar yang berbeda. Oke. Kenapa demikian? Karena memang ada kesenjangan kebijakan moneter antara Bank Eropa dengan Bank Sentralnya Amerika. Ada perbedaan kebijakan antara Bank Sentral Eropa dengan kebijakan Bank Sentral Jepang. Oke. Nah, salah satu yang membuat pasar itu bergerak, salah satu yang membuat harga itu naik dan turun karena masing-masing mata uang memiliki tingkat suku bunga yang berbeda. Oke, jadi ya harga mata uang itu bisa berbeda karena tingkat pengembalian baik berupa suku bunga dari bank sentral masing-masing juga dipengaruhi oleh suku bunga obligasi negara masing-masing atau suku bunga surat utang negaranya itu berbeda-beda ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa kebijakan dari BOJ, Bank Sentral Jepang, yang sangat mempertahankan stimulusnya, akomodasinya, karena masih menganggap bahwa ekonomi Jepang belum pulih, belum membaik, dan tetap mempertahankan suku bunga negatif. Nah, teman-teman bisa langsung koneksi kepada Euro USD, Euro Bank Sentralnya Eropa barusan kemarin minggu lalu menaikkan suku bunga 25 basis poin. Oke, meskipun teman-teman bisa mengcompare dengan UJ tentu saja, Bank Sentral Amerika kemarin mempertahankan kebijakannya tidak berubah. Jadi memang suku bunganya sudah tinggi di Amerika, tetapi dia tidak menaikkan suku bunga sehingga teman-teman bisa melihat bahwa pergerakan USD JPY meskipun melemah terhadap terhadap dolar Amerika, tetapi pelemahan yen terhadap dolar Amerika tidak signifikan seperti pelemahan dari yen terhadap euro. Nah, ini semuanya adalah sinkronisasi, saling keterkaitan antara satu mata uang dengan mata uang yang lain dengan rasio yang berbeda ya, dengan rasio yang berbeda. Jadi teman-teman bisa membandingkan. Jadi teman-teman kalau kita melakukan perdagangan ada semacam perbedaan seperti ini itu harus dipahami bahwa memang masing-masing negara memiliki kebijakan suku bunga yang berbeda. Masing-masing negara memiliki kebijakan moneter yang berbeda. Itu yang membuat suatu mata uang menguat dan tidak menguat. Oke. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa mata uang yen itu juga sebagai aset lindung nilai kalau satu kondisi, suatu waktu tidak menentu ya, ada peristiwa atau ada kekhawatiran terhadap resesi, biasanya yen cenderung bisa menguat sama seperti US franc Swiss ya, itu juga bisa menguat karena
statusnya sebagai aset lindung nilai. Kenapa? Karena yen itu sama Swiss itu memiliki nilai tukar yang tidak berubah dengan cepat. Atau kebijakan suku bunga mereka itu tidak seperti aset berisiko lainnya seperti mata uang euro, pound sterling, dan Amerika. Oke, jadi nilai tukar mereka itu karena bank sentralnya jarang merombak keputusan kebijakannya, maka kedua jenis mata uang ini khususnya untuk franc Swiss atau CHF dengan mata uang yen Jepang itu dijadikan aset sebagai aset mata uang untuk lindung nilai. Oke. Baik teman-teman, oke kita sudah membahas beberapa jenis mata uang. Nah sementara untuk mungkin ada yang juga bertanya kenapa pasangan mata uang USD Kanada terhadap dolar bagaimana nih korelasinya? Nah teman-teman kalau khususnya untuk USD Kanada biasanya korelasinya itu terhadap minyak mentah dunia ya, harga US oil atau WTI atau uh, Brent ya atau UK oil. Nah, itu korelasinya ke sana ya. Kemudian kalau untuk misalnya untuk Australia nanti korelasinya itu bisa ke emas juga ya teman-teman karena Australia itu adalah salah satu negara yang menghasilkan emas dan barang tambang lainnya ya, termasuk besi dan sebagainya. Jadi untuk mata uang Australia maupun mata uang New Zealand itu dan Kanada tentu saja itu disebut sebagai mata uang komoditas. Oke, yang perubahan harga pada komoditas seperti biji besi, emas, logam, tembaga, aluminium, apalagi nikel, batu bara, energi, semuanya itu mempengaruhi ketiga mata uang ini. Jadi mereka memiliki korelasi dengan komoditas, terutama barang tambang ya. Kalau untuk Kanada itu sendiri biasanya korelasinya dengan harga minyak ya. Dan untuk USD Kanada kita perhatikan dari pergerakan misalnya untuk apa US oil atau WTI ini ya teman-teman sudah melakukan konsolidasi yang relatif cukup lama dari mulai bulan November harga minyak itu nggak naik-naik nih. Oke, harga minyak itu nggak naik-naik di sini-sini aja. Bahkan OPEC Plus yang dipimpin Saudi sudah 2 kali mengambil keputusan untuk memangkas minyak produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari ya dan mulai akan berlaku pada tanggal 1 Juli ini. Fungsinya adalah untuk mendongkrak harga minyak, tetapi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa prospek dari pertumbuhan ekonomi global saat ini sedang melambat. Jadi permintaan terhadap minyak itu sedikit banyak menurun. Oke, meskipun harusnya ya teman-teman harusnya itu sanksi yang diberikan kepada Rusia, embargo terhadap minyak Rusia maupun embargo terhadap minyak Iran itu semestinya itu kan mengangkat harga minyak ya. Tetapi ya di luar daripada sanksi tersebut ya Rusia nyaman-nyaman aja menjual minyaknya kepada India dan Cina ya dengan harga yang relatif lebih miring ya daripada minyak yang dia kirim ke Eropa melalui tangan yang kedua ya. Nah, teman-teman meskipun upaya dari Arab Saudi dan sekutunya dari kartel minyak untuk membatasi produksi dan jumlah rig atau jumlah pengelolaan minyak, tambang minyak yang Amerika terakhir itu ada beberapa yang kurang aktif itu belakangan mengangkat harga minyak. Nah, tetapi dari semuanya itu teman-teman bisa melihat dari pergerakan harga minyak yang hanya berkisar antara 83 sampai 63 ya. Jadi ada sekitar 20 poin. Nah, sekarang coba kita lihat kepada korelasinya dengan USD Kanada.
kita korelasikan dengan USD Kanada, mungkin teman-teman akan melihat bahwa USD Kanada juga mengalami rentang perdagangan yang sama, yang bolak-balik seperti ini. Mana nih USD Kanada? Oke, ini USD Kanada ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, bahwa rentang perdagangan juga terjadi pada USD Kanada. Kenapa? Karena Kanada merupakan salah satu negara produsen minyak ya, teman-teman. Salah satu negara produsen minyak, dan teman-teman bisa melihat bahwa Kanada juga mengalami fluktuasi harga berkonsolidasi dalam range yang relatif lebar. Nah, itu biasanya konotasinya langsung kepada minyak ya, teman-teman, selain daripada kebijakan-kebijakan dari bank sentralnya ya. Tapi Kanada itu berkorelasi dengan harga minyak. Kalau harga minyaknya naik, ya biasanya Kanadanya, USD Kanadanya menurun. Teman-teman bisa melihat di sini, dalam beberapa hari terakhir, teman-teman lihat dari pergerakan minyak yang menguat kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Dan teman-teman bisa ngecek Kanada, USD Kanada menurun. Artinya Kanada menguat terhadap dolar karena minyak menguat. Nah, ini adalah korelasi ya, korelasinya teman. Korelasi positif terhadap minyak bumi ya, tetapi kalau USD Kanada terhadap US oil itu korelasinya negatif jadinya ya. Jadi kalau USD Kanadanya menurun biasanya minyaknya naik. Oke, itu hubungannya ya, korelasi negatifnya. Baik teman-teman, khususnya untuk indeks USD indeks, teman-teman juga bisa membandingkannya dengan ini ya, dengan surat utang negara, bond 10 tahun secara khusus. Ini adalah bond US berjangka surat utang Amerika 10 tahun ya. Berjangka 10 tahun. Nah, biasanya itu akan bergerak dengan USD index ya. Bentar saya bikin vertikal dulu nih. Yen-nya saya hilangkan, Aussie-nya saya hilangkan, USO-nya saya hilangkan, EC-nya, cut-nya, Windows-nya saya horizontalkan. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, oke, USD Index Daily dan US 10 tahun oke, surat utangnya ya. Ini gimana menurut kalian? Apakah ini adalah korelasi negatif atau positif? Nah, perlu teman-teman catat bahwa kalau US 10 tahun ini adalah surat utang. Nah, surat utang ini biasanya merupakan aset lindung nilai yang dicari oleh investor, yang dibeli oleh investor untuk mendapatkan jaminan imbal hasil ya. Jadi nanti teman-teman lihat kalau suku bunga obligasi naik, maka obligasinya ini turun. Oke, ini obligasi ya. Jadi kalau bunganya naik, di imbal hasilnya atau yield-nya ya, biasanya teman-teman menyebutnya sebagai yield atau imbal hasil ya. Yang ini adalah surat utangnya ya. Yang saya tampilkan chart ini adalah surat utangnya, sedangkan yield-nya itu kita nggak bisa lihat di sini, harus dilihat pada platform yang lain. Oke. Kalau ini biasanya kalau ini surat utangnya turun, ini yield-nya, ini imbal hasilnya atau bunganya naik. Oke. Kalau ini banyak diborong orang, biasanya bank sentral akan melakukan pelelangan ya, seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia ketika pemerintah membutuhkan dana untuk infrastruktur. Kadang-kadang mereka mengeluarkan surat utang berjangka, entah yang untuk 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang mengeluarkan sampai 100 tahun. Nah, ini merupakan aset pilihan dengan resiko rendah, karena yang namanya pemerintah biasanya tidak pernah gagal bayar gitu ya. Kira-kira demikian.
Meskipun belakangan ini kita mendengar berita ada pemerintah yang hutang sampai berapa 800 M ya kepada seseorang. Itu saya nggak tahu tuh, itu urusan apa itu. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat dari pergerakan dari ini ya, teman-teman, dan ini semestinya pergerakan surat utang ini termasuk sebenarnya kalau saya pikir-pikir surat utang ini adalah satu aset yang syarat dengan risiko yang rendah dan termasuk tempat penyimpanan yang aman. Ketika kondisi tidak kondusif, biasanya itu surat utang negara bisa diborong orang ya, baik dari investor lokal maupun dari investor luar. Biasanya mereka bisa membeli surat utang karena pemerintah. Dan mengenai imbal hasilnya, ada yang dibayarkan per 3 bulan, ada yang dibayar per 6 bulan, ada yang hitungan tahunan ya, dari bunganya itu berbeda-beda atau kuponnya itu berbeda-beda. Ada yang tingkat 2 tahun tuh bunganya berbeda, yang 5 tahun itu berbeda, yang 10 tahun itu berbeda. Nah, itu yang biasa saya sajikan kepada teman-teman ketika melakukan perdagangan emas. Karena perdagangan emas itu syarat korelasinya penting dengan USD Index untuk melihat apakah dolar lagi menguat atau tidak. Bagaimana dengan imbal hasil ya? Biasanya saya soroti tentang imbal hasil. Kalau di dalam perdagangan yang aktif, kalau teman-teman melihat imbal hasilnya naik, berarti obligasinya turun. Oke, kalau imbal hasil naik, obligasinya turun, biasanya emas juga ikutan turun. Oke, kita sandingkan dulu dengan emas ya. Saya sama-sama buka 1 jam dulu ya. Oke, nah teman-teman melihat dari emas ini sedang sideways. Nah, sepintas lalu teman-teman bisa melihat dari kedua grafik ini hampir sama ya, hampir sama, tetapi berarti ini memiliki korelasi positif, tetapi jumlahnya berbeda, volume transaksinya berbeda. Jadi meskipun sama-sama positif, tetapi mungkin kandungan positifnya itu nilainya lebih kecil, untuk +1 atau +2 gitu ya. Jadi tidak signifikan besar. Kenapa? Karena untuk US 10 tahun, berjangka 10 tahun ini, transaksinya itu tidak selalu update tiap hari ya teman-teman. Oke, kayak semalam Amerika lagi libur, dia tidak ada, pasarnya tidak jalan. Sementara emas jalan gitu ya. Tapi kalau sepintas lalu teman-teman bisa melihat bahwa grafiknya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, tetapi dalam korelasi yang berbeda ya, korelasi yang tipis. Oke. Nah, biasanya kalau untuk emas ini saya sandingkan dengan imbal hasilnya ya. Jadi kalau imbal hasilnya naik, berarti emasnya turun. Tapi kalau emasnya turun, otomatis imbal hasilnya naik. Tetapi ada kalanya bahwa ketika imbal hasil naik, itu semestinya itu akan membantu dolar untuk ikut naik. Imbal hasil naik, dolarnya naik, emasnya turun. Oke. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari pergerakan emas belakangan ini, oke, karena kita ngomong korelasi ya. Kalau teman-teman perhatikan dari pergerakan emas belakangan ini dalam 3 bulan terakhir yang melakukan konsolidasi selama berapa bulan dah ini ya, 2,5 bulan lah ya, 2,5 bulan. 2,5 bulan ini teman-teman faktornya sangat banyak sekali ya. Dari penguatan dari bulan November, kemudian mencapai ATH, dan sekarang berkonsolidasi kurang lebih sudah berapa minggu nih? Sudah 4 minggu ya, 4 minggu berjalan. Untuk emas 4 minggu berjalan, emas belum keluar dari zona konsolidasi. Nah, kalau ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga bank sentral yang kemungkinan besar masih akan memiliki kemungkinan dan kesempatan untuk menaikkan suku bunga 2 kali lagi dari Bank Sentral Amerika, semestinya itu akan menekan atau mengurangi minat orang untuk membeli emas. Sehingga orang cenderung lebih memilih aset yang berisiko seperti saham gitu ya.
Seperti indeks saham teman-teman bisa lihat dari pergerakan dari US 30 ya untuk saham industri Dow Jones. Oke, lagi menguat. Kemudian teman-teman juga bisa perbandingkan dengan terutama untuk SP500 dan teknologi ya. Itu adalah aset yang berisiko US 100. Oke, ini kita lagi melihat US 100 atau Nasdaq. Ini cenderung menguat ya. Orang lebih lagi risk on ya, biasa orang menyebutnya lagi risk on, berarti minat atau selera pasar terhadap aset berisiko tuh lebih tinggi sehingga meninggalkan emas dalam kondisi stagnan di zona tersebut ya, minatnya kurang. Orang lebih memilih kepada aset berisiko. Jadi teman-teman, bahwa pergerakan emas itu tidak hanya dipengaruhi oleh penguatan dan pelemahan US dollar atau kenaikan dan penurunan suku bunga obligasi, tetapi juga substitusi pasar penggantinya ya, seperti indeks atau saham yang menguat itu bisa mengurangi minat orang untuk membeli emas. Dan kenyataannya kita sudah melihat bahwa emas di tertinggi ATH yang untuk yang ketiga kalinya membentuk triple top membuat emas sudah bergerak 14 minggu tanpa bergerak pada zona yang kurang lebih sama. Nah, itu yang menjadi perhatian daripada teman-teman sekalian, kenapa emas belum bergerak? Kenapa pasangan mata uang bergerak, emas masih tetap di situ? Belum bergerak. Ya, karena sentimen yang dilahirkan seperti itu. Orang masih punya posisi beli emas pada zona bawah, tetapi dia enggan untuk melepaskan posisinya. Oke, masih berharap bahwa ancaman resesi itu bisa menjadi nyata sambil menunggu kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oke, dan mereka lebih memilih untuk membeli saham untuk saat ini secara khusus. Nah, ini adalah hubungan daripada intermarket ya teman-teman, bahwa pergerakan dari komoditas itu berefek kepada saham. Bahwa pergerakan saham itu akan berefek juga kepada komoditas. Itu ada korelasi. Bahwa pergerakan komoditas itu juga berpengaruh kepada mata uang. Itu juga korelasi. Jadi antara pasar ini semuanya itu saling mempengaruhi ya teman-teman, saling mempengaruhi. Contoh saja teman-teman, kalau teman-teman melihat kalau harga saham Amerika menguat, biasanya dolarnya melemah. Kenapa demikian? Karena lebih banyak uang yang mengalir kepada saham. Oke. Jadi nilai dari dolar itu melemah karena orang banyak menggunakan dolar untuk membeli saham. Oke. Kalau teman-teman perhatikan dari misalnya kalau indeks dari Nikkei pagi hari, indeks saham Nikkei Jepang menguat, biasanya yen-nya melemah. Oke. Kalau teman-teman melihat SP500 menguat atau Dow Jones menguat, biasanya dolarnya itu melemah. Jadi mereka punya korelasi yang negatif dengan mata uangnya itu sendiri. Meskipun tidak selalu ya, tetapi lebih sering seperti itu. Lebih sering seperti itu ya. Oke. Nah ini kalau saya nggak boleh tampilin itu pula ya, platform TradingView di sini nih, kena marah saya nih, nggak boleh. Oke, kalau bisa sih saya tampilkan ini. Oke, jadi kita menggunakan platformnya HFM ya. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri di platform yang lain tentang imbal hasil suku bunga, baik yang 2 tahun maupun yang 10 tahun, biasanya erat kaitannya dengan pergerakan harga emas. Oke, nah itu adalah hubungan antar instrumen ya, emas, dolar, imbal hasil, kemudian saham. Oke, ini adalah hubungan antar instrumen ya. Belum lagi nanti hubungannya dengan geopolitik ya, teman-teman, dengan sentimen pasar seperti perbankan yang kemarin yang terjadi, kemudian geopolitik. Nah, emas nih kelihatannya bolak-baliknya di sini belum mau berjalan. Tapi di samping itu kalau secara teknikal kita lihatnya pengennya
emas nih harusnya sudah mulai turun nih karena sudah berada di atas puncak dan selama hampir mendekati 3 bulan belum bergerak ke sisi atas. Nah, secara teknikal atau secara psikologis kita berpikir, wah, minat belinya kurang di daerah sana. Oke, jadi ada kemungkinan emas untuk turun nih, kan begitu ya. Itu secara teknikal. Tetapi celakanya demikian, teman-teman, bahwa dalam situasi seperti ini banyak bank sentral yang melakukan pembelian emas fisik untuk mendiversifikasi cadangan devisa mereka. Kenapa? Karena yang seperti kalau teman-teman ada baca dari artikel yang saya tulis tadi pagi, bahwa kalau yang namanya aset emas itu nggak bisa dibekukan. Ya, emas itu adalah ya alat pembayaran cash sebenarnya ya. Karena kalau tanpa emas, mata uang fiat itu tidak memiliki nilai. Seperti Amerika yang mencetak uang terus-menerus, itu lama-lama ya akan kehilangan denominasinya. Oke, teman-teman, itu mengenai emas. Ya, bank sentral yang sekarang gencar untuk melakukan pembelian emas ya bank sentralnya China, kemudian bank sentralnya Turki, kemudian bank sentralnya India ya teman-teman, untuk terus melakukan pembelian, dan mereka membeli emas itu nggak memperdulikan harga itu mahal atau murah kan begitu ya. Ya karena pembelian fisik. Nah itu kadang-kadang bisa membuat emas tidak mau turun gitu ya. Ya salah satu fungsinya mereka membeli emas ya sebagai jaminan untuk apa? Untuk melindungi aset mereka, dan ya untuk menguatkan mata uang mereka juga karena mereka punya cadangan kan. Bagaimanapun emas itu sebagai uang cash sebenarnya. Mau kita belanjakan di mana bu, gampang sekali kita untuk menjualnya. Kan gitu ya. Oke. Baik teman-teman, kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Saya sih simple-simple aja ya. Simple-simple untuk menjelaskan materi ini, antar korelasi ini supaya kita bisa sama-sama memahami bahwa jenis barang yang kita perdagangkan meskipun kelihatannya sama, tetapi peminatnya berbeda. Euro menguat terhadap dolar, belum tentu euro menguat terhadap Australia. Oke, ya karena selisih suku bunganya berbeda, kemudian jumlah peminat, kemudian ekspor impornya juga itu akan turut menjadi katalis untuk pergerakan mata uang dari pasangan tersebut gitu ya. Nah, sementara kalau untuk emas itu terlalu banyak faktornya ya teman-teman, terlalu banyak faktornya. Kadang-kadang suku bunga yang terlalu besar, suatu negara suku bunganya besar itu biasanya akan dimanfaatkan oleh trader carry trade ya teman-teman. Dia akan meminjam uang di negara yang memiliki suku bunga yang kecil atau suku bunga yang rendah, kemudian dia akan menggunakan uang itu untuk di negara atau membeli mata uang di negara yang memiliki kemungkinan untuk menaikkan suku bunga yang lebih cepat. Biasanya adalah negara-negara dengan tingkat inflasi yang tinggi. Oke, jadi mereka melakukan carry trade ya. Ya, dengan catatan bahwa uang yang dia pinjam di negara yang memiliki suku bunga yang rendah itu tidak mengalami perubahan nilai tukar yang signifikan. Jadi misalnya untuk contohnya nih ya, untuk sekarang ya, suku bunga Jepang kan kurang lebih ya 0% lah ya. Jadi ya kalau pinjam ya bisa dikatakan ya pengembalian ya segitu gitu kan.
Nah, kemudian dia pakai uang tersebut untuk belanja di mata uang euro yang masih memiliki kesempatan naik 2 kali, ya nanti dia akan mendapatkan selisih dari bunga tersebut. Yang penting catatannya mata uang yennya sekarang tidak mengalami perubahan nilai tukar yang signifikan gitu ya. Nah, itu biasa dimanfaatin. Atau yang sekarang eh, yang sering dijadikan apa mata uang carry trade misalnya, yang sekarang yang lagi tinggi suku bunganya adalah mata uang peso Meksiko misalnya ya, yang sampai 11% lebih. Nah, karena rentang inflasinya yang tinggi, mereka gencar sekali untuk menaikkan suku bunga. Nah, itu biasanya dimanfaatin oleh carry trader untuk uh, meminjam uang di negara yang harga suku bunganya rendah untuk membeli peso Meksiko. Contohnya seperti itu. Nah, meskipun kapasitas trader carry trade ini mungkin jumlahnya tidak terlalu besar karena membutuhkan dana yang besar ya teman-teman ya. Tetapi itu ada ya. Tetapi itu ada. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Karena saya simpel-simpel aja nih. Yang penting teman-teman mendapatkan masukan nih. Oh, ternyata beda ya. Ada korelasi yang ini, yang satu ini naik tidak berarti yang satunya harus naik. Karena semuanya ada sinkronnya ya. Ada korelasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Kita masih ada sekitar 5 menit sebelum kita sudahi. Kira-kira dapat dimengerti nggak yang disampaikan pada hari ini? Saya pikir simpel-simpel aja ya, bisa dipahami dengan baik ya. Itu kayak apa ya? Sama-sama jual beras, Pak. Beras apa namanya? Grade A. Sama-sama grade A ya. Di toko yang berbeda itu bisa lakunya juga berbeda ya. Di toko si A dengan toko si B meskipun berasnya sama ya. Kadang-kadang ya volume transaksinya berbeda ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kita jangan samakan antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya persilakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi. Dan kita akan bertemu pada hari Kamis lagi nanti. Gimana? Nggak ada ya? Oke deh, kalau nggak ada, kita sudahi webinar kita pada sore ini dan sampai jumpa pada hari Kamis lagi ya. Oke, dadah, selamat sore semuanya.